Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini aku akan bahas Mini 4WD tentang open class. Jadi aku akan bahas tentang open class untuk pemula. Ya meskipun aku sendiri nggak paham ya open class di Indonesia ini masih ada peminatnya atau enggak. Dan kalaupun ada juga ya tahu sendiri kan kreativitas sudah berkurang karena di sini tuh memang mainnya tuh kategori apapun memang diarahin gitu. Jadi ya meta satu settingan seperti one make race. Oke, lupain aja itu. Ini buat kalian yang punya jati diri, yang menjunjung tinggi kreativitas, yang nggak seneng mainstream. Aku akan jelasin beberapa poin-poin yang harus diperhatiin waktu kalian ngebangun mobil open class. Jadi aku akan cerita dulu ya. Di depan kalian ini ada sebuah mobil open class, sasisnya VZ, memang sasis favorit aku. Mobil ini itu aku bangun sendiri semuanya, dari depan sampai belakang sampai ngebubut bannya pun aku kerjain sendiri semuanya. Kenapa aku akhirnya ngebangun mobil open class? Karena sudah jenuh sebenarnya main BMX. Sebelum aku putusin bikin mobil open class ini ya kuatin mental dulu untuk ngebangun mobil ini, karena harus ya kalian tahu sendiri ini harus potong-potong part HG. Part HG itu kan lumayan mahal harganya, jadi ya itu harus kumpulin tekad. Kalau peralatan yang aku pakai untuk ngebangun mobil ini tuh peralatan yang pada umumnya aja lah ya, seperti mini grinder, bor elektrik, terus amplas, kikir. Jadi waktu awal ngerencanain mau ngebangun mobil open class ini tuh full matengin dulu konsepnya, bayangin dulu, dipikirin dulu nanti konsepnya mau seperti apa. Kebetulan aku memang sangat suka sekali model Jepang ya, Jap style. Terus itu ya Jap style itu menurut aku memang keren, mobilnya ceper. Jadi aku suka ini tuh poin titik hangingnya itu nggak tinggi, tapi aku bangun mobil ini tuh tetap ujung-ujungnya tetap disesuaikan gitu dengan keumuman layout yang ada di Indonesia. Aku nggak akan jelasin secara rinci cara pemasangan dan part apa aja yang dipakai, karena kalau memang kalian ada niatan bangun open class harusnya udah punya bayangan dan udah banyaknya paham lah part-partnya itu apa aja yang bakal kalian pakai. Dan dunia open class itu luas ya, jadi nggak ada settingan wajib harus begini harus begitu. Justru di open class ini memang bener-bener kreativitasnya kalian itu bakal terbangun gitu. Jadi memang ya harusnya memang main mobil open class itu bakal banyak banget variannya. Misalnya AT itu kan sistemnya aja, tapi penggunaan partnya itu enggak mesti harus pakai stay ini dan stay itu. Jadi ya variannya itu banyak gitu, tergantung kalian aja senengnya seperti apa. Yang aku akan bahas pertama itu jadi dari hangingnya. Jadi hanging ini awalnya itu aku kesulitan ya. Jadi hanging ini tuh susah untuk ngangkat gitu,
susah untuk terangkat. Karena dia susah untuk terangkat, jadi ini angle roller depannya ini sulit untuk nambah. Jadi misalkan lewat lane changer atau waktu lompatin tabletop itu nggak mau keangkat begini terus turun baru nutup, jadi ya tetap aja lempeng aja begini, seperti nggak main gitu. Jadi awal-awal aku mainin mobil ini tuh sulit, untuk lebih cepat daripada BMX itu sulit. Jadi ada temen yang nyaranin di Instagram, beberapa orang tuh nambahin lifter. Jadi lifter itu semacam pengangkat gitu, bisa pakai karet, dikondisikan di depan sini di area hanging ini, atau juga pakai potongan poli. Nah ini aku udah pakai lifter dari potongan bodi polikarbonat. Jadi awalnya itu aku pernah, sebelum yang ini aku pernah coba pakai lifter pakai polikarbonat ini, tapi bodinya tuh jadi tak angkat-angkat gini loh, jadi tinggi, dan itu tuh aku nggak seneng. Jadi akhirnya ya ujung-ujungnya aku kembali nggak pakai lifter. Tapi baru beberapa minggu yang lalu tuh aku dapat model, nemuin modelnya yang pas, ukurannya yang pas juga. Jadi waktu body hangingin nutup, dia tetap bisa ketutup sempurna gitu, tetap nutup. Jadi ya ini aku suka, ini baru dia mudah terangkatnya. Kalau dia mudah terangkat, potensi ini buka itu jadi gede gitu, jadi angle-nya ini tuh potensinya lebih bagus, lebih bisa nambah derajatnya. Nah itu, ini jadi lifter ini perannya krusial banget, karena ya di Indo itu lane changernya killer, selalu lane changernya di ujung tikungan. Setelah lane changer pasti tikungan, entah itu belok ke kanan atau langsung belok ke kiri, jadi killer banget. Oke, setelah ini aku bahas yang stay depan ya. Aku buka dulu deh hangingnya. Nah di stay depan ini yang krusial banget ya. Jadi awalnya stay depan ini aku itu pakai sliding damper. Jadi maksud aku awalnya bikin open class ini tuh sliding, terus bisa 80. Nah seiring berjalannya waktu aku pakai main, ternyata karena sliding itu nggak bisa dijepit dengan kuat ya, pakai screw yang kuat dijepit gitu. Karena kalau dijepit kuat kan dia jadi nggak main, jadi ngejepit anunya, slidingnya. Jadi waktu mobilnya course out, nabrak, kehantam apapun itu, kehantam trek atau apa, pak gitu, itu tuh jadi goyang, banyak goyang gitu. Jadi lama-lama aku capek kan, kayaknya ya udah deh dibuat rigid aja. Jadi cuma 80-nya doang aja sekarang, pakai 80 aja. Terus itu nih reverse angle. Beberapa temen di Instagram aku itu ngasih tahu reverse angle itu bahaya, karena ya benar aja sih bahaya. Jadi awalnya waktu mobil ini tuh nabrak gitu dan ininya goyang, mobil aku tuh udah jadi longgar ininya, depannya. Jadi rollernya malah bisa 0 derajat malah ke atas gitu, ini ternaik, keangkat gitu. Jadinya ya itu tadi, nah susah. Sudah hangingnya awalnya nggak mau ngebuka, terus ininya kemundur ke belakang, jadi angle-nya jadi berkurang gitu. Jadi ya tambah rumit keadaannya. Masalah reverse angle itu kalian harus ada stoppernya, ini seperti ini. Jadi posisi stopper ini memang di posisi yang tinggi, jadi dari titik ini ke stopper ini dan bantalan ini stopper juga, itu titiknya lebih tinggi daripada ini. Jadi semakin tinggi ini semakin kuat, semakin bakal kuat dia nahan angle-nya ini biar nggak kemundur gitu. Ini penting. Jadi ini harus waktu nutup dia harus pas, dan pastiin 80-nya mainnya enak. Kalian perlu ingat kalau motong, hati-hati ya dari motong sasis,
motong apapun itu usahain dilebihin dulu, baru nanti kalau kurang tinggal dikurangin pakai amplas atau pakai gerinda gitu. Aku pakai 2 spring tapi dia modelnya berdekatan di tengah gini, jadi tujuannya supaya ini tuh ngangkatnya bisa agak tinggi dan agak ringan. Jadi semakin dia berjauhan itu semakin agak berat, semakin dia berdekatan semakin enteng, dan lebih bagus lagi, lebih enteng lagi pakai single axis, satu aja di tengah. Cuma ya itu aku juga belum paham yang bagus itu yang mana, yang enteng atau yang berat atau yang gimana. Jadi tergantung kebutuhan layoutnya juga deh. Di sini ada stopper, cuma ini aku buat stoppernya kurang rapi, ya harusnya bisa lebih bagus lah dari ini. Ini stopper supaya dia nggak banyak bergoyang, jadi di sini stopper, di sini stopper, di ini stopper juga di sini. Dah udah gini aja. Dan nah ini opsional ya, di depan ini aku tambahin potongan catcher, car catcher tuh, bentuknya seperti ini. Nah ini tuh perhatiin, dia empuk, jadi ini meredam benturan. Sering aku tuh kejadian lompat tabletop tuh nanggung, jadi ngelup pas turun itu jaduk di sambungannya slope dan keping lurus, gaduk di situ, jadi ya langsung kebalik gini mobilnya. Nah semenjak pakai ini tuh alhamdulillah ini bisa meredam benturan, jadi kan dia empuk tuh. Nah waktu misalkan mungkin gaduk di sambungan slope dan trek lurus itu dia nggak kerasa gitu, karena dia bentuknya shape-nya bagus tuh, kayak nyendok ke atas gitu. Yaitu hal penting untuk di stay depan, hati-hati sama reverse angle. Kalian harus buat sepresisi mungkin agar nggak terlalu banyak oblak. Hanging sudah, stay depan sudah. Kalau di belakang itu nggak terlalu ribet sih. Kalau di belakang ini dia mau godek juga, misalnya ini nutup terus godek juga nggak masalah kalau yang di belakang. Kalau yang di depan ini yang krusial, itu aja. Kalau kalian mau buat open class itu referensinya tuh udah banyak banget di YouTube, juga udah banyak yang ngasih tips dari YouTuber racer Jepang, itu banyak juga. Jadi ya kalian tinggal ikutin aja, bayangin dulu konsepnya seperti apa, kuatin mental, lalu bangun ini 4WD kalian. Dan tentunya juga ya harus punya alatnya seperti mini grinder, bor, amplas, ya alat-alat sederhana sih itu. Kalau kalian udah biasa make alat itu sebelumnya, jadi biasa ngebor, biasa pakai gerinda, mungkin ya harusnya nggak sulit sih bikin open class ini. Ya nggak sulit lah, kalian bisa bayangin, terus ya udah kerjain aja. Dan yang penting kalau motong tuh hati-hati, jangan sampai salah potong. Kalau salah potong kan sayang tuh HG-nya. Ya aku nggak akan jelasin panjang lebar karena sulit ya ini ngerasainnya kalau kalian nggak ngerjain sendiri. Nanti kalau udah ngerjain sendiri nanti kalian paham. Jadi yang penting poin-poinnya itu yang aku jelasin itu. Hanging ini sebaiknya pakai lifter, karena di Indo itu lane changernya itu killer banget, beda sama di luaran. Apalagi di Jepang itu malah ada yang hangingnya tuh pakai independen aja, dia nggak ngikut di AT depan, independen aja, dia ikut di baut yang di situ. Nah yang di situ ikut di dua, yang itu aja.
Jadi hangingnya gini ya derajatnya nggak nambah di depan, malah banyak yang pakai seperti itu di sana. Jadi kalau di Indo susah pakai yang kayak gitu. Terus itu hati-hati reverse angle-nya, stay depan ini, dan kalau yang lainnya itu udah opsional aja. Kalian cari sendiri referensinya, banyak referensinya. Catcher ini modelnya seperti apa udah banyak. Rollernya mau pakai size apa, suka-suka kalian aja, terserah. Yang penting kalian seneng main Mini 4WD nya tetap jalan. Terus itu ya nggak usah malu lah, intinya bangun sendiri Mini 4WD kalian itu lebih menyenangkan. Build not bow. Memang harusnya main Mini 4WD seperti itu kan, yang diadu itu keterampilan merakitnya para racer, kemudian diturunkan di track. Jadi kalau beli jadi tinggal nurunin di track, nanti apa senangnya sih, apa bangganya kalau seperti itu, ya kan, bener nggak? Dan untuk transmisi kan sebaiknya di floating ya, karena ini single shaft, itu sakit banget kalau nggak di floating deh. Jadi memang harus di floating biar transmisinya kuat, kalian nggak sering-sering ganti gear. Nah, cara floatingnya itu kalian lihat aja di akun Instagram aku, Supergaiki 149, itu ada aku postingannya yang ini. Jadi ya seperti itu aja. Itu kalau pakai single shaft ya, seperti itu kalau pakai VZ, kalau memang kalian mau pakai VZ. Jadi settingan aku ini bukan settingan yang terbaik, bukan. Terus itu bukan settingan juara, apalagi bukan itu. Jadi ya kalian kalau mau buat ya buat sesuai selera kalian sendiri lah. Mau ikut ini nggak apa-apa, mau cari referensi yang lain ya juga nggak apa-apa. Jadi setiap hasil karya racer itu ya harus dihargai, harus diapresiasi, karena itu tadi, itu membangun Mini 4WD sendiri itu kesenangan yang hakiki. Oke, sekian videonya, terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.